Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah selesainya pelaksanaan MBKM dengan program MSIB Android Mobile Application Development di Infinite Learning. Saya Reihana Sabita dengan NIM 0110121039 ingin mempresentasikan proyek akhir pembuatan aplikasi Android kelola sampah. Selama kegiatan MSIB berlangsung, telah banyak ilmu yang didapat dan dipelajari, yang dijabarkan dari beberapa topik. Yang pertama ada Project Management, yang kedua Digital Marketing, yang ketiga UI UX Design, yang keempat Kotlin Programming, yang kelima Android Programming, yang keenam Advanced Android. Pada awal pengerjaan proyek akhir, kami memantau masalah lingkungan sekitar yang sering terjadi, dan salah satunya adalah permasalahan sampah. Sampah ini merupakan permasalahan utama di Indonesia. Bahkan menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN KLHK, terdapat 19,45 juta ton volume sampah pada tahun 2022. Masalah banyaknya sampah ini dipengaruhi dari berbagai faktor. Bisa dari faktor jumlah penduduk, makin padat penduduknya, makin banyak juga sampah yang menumpuk. Bisa juga difaktorkan oleh waktu, dalam kurun harian, mingguan, atau bulanan, yang setiap harinya menghasilkan total sampah yang berbeda-beda. Dan bisa juga faktor jenis sampah, dikarenakan semakin maju tingkat kebudayaan suatu daerah, semakin kompleks pula macam dan jenis sampahnya. Sampah itu bisa diproduksi, namun terdapat pada beberapa daerah masih belum bisa mengelola sampah dengan baik. Pada diagram ini menunjukkan total produksi sampah nasional pada tahun 2022. Ditunjukkan bahwa terdapat 65,7% sampah telah dikelola dengan baik, namun terdapat 34,3% sampah yang belum dikelola dengan baik, sehingga perlunya tindakan lanjut untuk masalah sampah ini. Pada proyek ini, kami memiliki tujuan untuk mengatasi masalah tumpukan sampah ini melalui aplikasi dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dengan berbagai informasi edukasi tentang sampah, membantu masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan memfasilitasi penjemputan sampah, dan juga memberikan wadah untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah. Pada landasan teori yang kami gunakan tergantung dari setiap kelompok, dikarenakan pada setiap kelompok memiliki kebebasan dalam memilih big idea yang akan diangkat, sehingga big idea yang diambil berdasarkan landasan teori yang didapatkan dari masing-masing kelompok. Pada tahap pengerjaan proyek terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada research organizer yang merupakan proses mengumpulkan data untuk kebutuhan aplikasi. Yang kedua ada prototype yang merupakan proses pembuatan desain pada setiap halaman aplikasi. Yang ketiga ada full stack development yang merupakan tahap pembangunan program aplikasi yang akan menghasilkan final aplikasi. Selanjutnya kita akan bedah satu-satu pada setiap tahapan. Research organizer yang merupakan proses analisis dalam menentukan setiap kebutuhan aplikasi. Pada research question berisi kumpulan analisis mengenai sampah. Pada problem statement berisi bagian permasalahan apa yang ingin dipecahkan. Pada sintesis berisi gabungan dari permasalahan dan cara yang akan dipecahkan. Pada stakeholder berisi penentuan pihak-pihak yang akan bekerja sama. Pada target user berisi penentuan target pengguna aplikasi. Pada ide konsep solusi berisi ide apa yang dapat memecahkan masalah. Pada statement aplikasi berisi fitur apa yang akan diberikan kepada pengguna. Selanjutnya, prototype yang merupakan proses pembuatan desain pada setiap halaman aplikasi yang disesuaikan juga dari alur flow chart yang dibuat. Selanjutnya, full stack development yang merupakan tahap pembangunan program yang terbagi menjadi front-end dan juga back-end. Front-end merupakan codingan pembuatan desain aplikasi dengan menggunakan XML. Pada bagian back-end merupakan codingan dalam integrasi setiap halaman dan setiap perintah dengan menggunakan Kotlin dan juga API.
Dalam pengerjaan proyek tidak akan luput dari kekurangan. Pada evaluasi proyek akhir ini dilakukan pada saat final presentation yang dihadiri oleh para mentor dan juga tamu undangan, yang diantaranya pada pengerjaan aplikasi Android belum sampai tahap dimasukkan ke dalam Play Store, dan juga kurangnya penggunaan tools lain yang dapat membantu kebutuhan aplikasi. Selama pelaksanaan proyek akhir, terdapat kesimpulan yang didapat. Yang pertama, mampu menyusun rich organizer. Yang kedua, mampu membuat desain aplikasi menggunakan Figma. Yang ketiga, mampu meningkatkan kualitas public speaking. Yang keempat, mampu membangun aplikasi menggunakan bahasa Kotlin. Yang kelima, mampu menyelesaikan pembangunan pada setiap kebutuhan aplikasi. Selesai sudah presentasi yang saya sampaikan. Saya Rehana Sabita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.